selokan ini akan menjadi indah jika dibersihkan dari sampah. Sampah di pinggir rumah, coba letak. Sampahnya sampah bekas jajan online. Di sini juga tumpukan sampah, padahal airnya mengalir cukup deras. Jika bersih ini maka akan banyak ikan tidak terkontaminasi dengan sampah yang menumpuk seperti ini sampahnya. Padahal kalau ditanami ikan tuh bisa produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Edanet Channel. Selamat berjumpa kembali, selamat beraktivitas. Semoga hari-hari kita selalu ada dalam kesehatan dan ada dalam keberkahan. Nah, pagi ini sangat cerah. Saya sedang berada di lokasi di mana di sini merupakan tempat pembuangan sampah dan juga tempat pemakaman umum. Ini pengisinya sudah banyak tuh. Pemandangannya indah. Inilah Kampung Manisi, RW 4 Desa Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk. Nah, di depan saya ini adalah tempat pembuangan sampah. Banyak pecahan-pecahan beling, kaca yang cukup membahayakan bagi keselamatan para warga yang selalu datang ke sini membuang sampah atau hanya sekedar atau mau berziarah. Pecahan-pecahan kaca yang di sini ini tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengelola. Warga masyarakat terbiasa dengan membuang sampah saja ke sini. Sampah plastik, sampah dapur juga dibuang ke sini. Ini adalah sebuah makam atau kuburan yang dipenuhi dengan sampah. Ini bukanlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah sampah, tapi merupakan satu-satunya cara yang bisa saya lakukan dengan cara membakarnya. Jadi saya sarankan nih kepada setiap warga, khususnya di lingkungan Manisi, yang biasa membuang sampah ke sini pagi-pagi atau siang hari atau malam, itu sambil membawa korek biar bisa langsung dibakar. Ini merupakan salah satu dari ratusan tempat pembuangan sampah yang ada di Kecamatan Pamengpeuk. Ini yang dianggap legal karena ada tempat pembuangan sampahnya, sementara yang lain itu dibuang di tempat-tempat atau lahan-lahan kosong. Ini sampah yang dibiarkan ini kemudian bisa menjadi maggot, dan maggot ini bisa menghasilkan uang sebetulnya kalau dikelola dengan baik. Nah, ini harus ada keinginan dan harus ada aturan dari semua pihak supaya lingkungan kita menjadi bersih dan sampah ini tidak menjadi musibah tapi menjadi berkah. Kalau saya itu untuk sampah-sampah plastik sudah dipilah dari rumah atau sampah-sampah kertas. Nah, cuma untuk sampah plastik semacam kresek dan bungkus-bungkus kopi ini belum dimanfaatkan dengan maksimal, baru bisa dibakar seperti ini. Anggaran kita yang masuk ke desa itu miliaran setiap tahunnya, tetapi belum ada hasil yang maksimal karena ternyata infrastruktur selain persampahan juga kondisinya masih jelek. Jalan masih jelek, drainase atau selokan masih jelek. Kemudian masih juga banyak warga yang
BAB di selokan atau di sungai. Jadi anggaran bermiliar-miliar itu belum maksimal, padahal sebagian dari dana desa misalkan itu ada anggaran pemberdayaan, namun pemberdayaannya ini belum optimal. Dalam hal peningkatan kapasitas harusnya ada dialokasikan. Kalau misalkan 1 tahun anggaran saja dana desa dialokasikan untuk menyelesaikan persampahan, saya kira ini selesai, sehingga aparat RT, aparat RW, kadus dan juga kepala desa ini harus concern terhadap masalah persampahan, karena lama-lama ini akan menjadi bom waktu yang akan menjadi bencana di lingkungan kita. Di desa itu ada yang namanya musrenbang tingkat desa, kemudian di tingkat RW atau tingkat kedusunan juga ada musbangdus. Harusnya ini dibahas nih, akar permasalahannya apa sih itu dalam masalah persampahan, kemudian apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan persampahan, kemudian baru kita berbicara teknisnya mau seperti apa agar ini tidak berlarut-larut. Harus ada FGD, fokus grup diskusi, yang membicarakan masalah persampahan ini. Kalau tidak dibicarakan, kalau tidak dimusyawarahkan, maka ini tidak akan kelar-kelar, tidak akan pernah tuntas nih masalah persampahan. Nah, supaya nanti kalau misalkan dibicarakan, dimusyawarahkan, kemudian dianggarkan, dananya bisa swadaya dari masyarakat atau bisa juga menggunakan sumber dana yang lain yang masuk ke desa. Jadi saya harap nih kepala desa Pamengpeuk mempunyai concern yang intensif dalam hal penyelesaian persampahan. Nah, saya sampaikan kepada para aparat pemerintahan untuk turun ke lapangan, melihat kondisi khususnya persampahan saja dulu di wilayah desa Pamengpeuk agar segera diselesaikan nih. Ini jangan dibiarkan, banyak macam cara untuk menyelesaikan masalah ini. Anggaran dana desa itu sudah dicairkan dari pemerintahan pusat itu sejak tahun 2014 2015 sampai dengan sekarang, berarti hampir 9 tahun, mau ke 10 tahun semasa kepemimpinan Presiden Jokowi. Mudah-mudahan dengan adanya kerja bakti di masyarakat yang digerakkan oleh Pak RT-nya, Pak RW-nya, kemudian dengan dibangunnya komunitas-komunitas yang peduli sampah dari setiap wilayah, apakah itu tingkat RT RW, kemudian juga ada peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa bersama BPD, ini bisa segera menyelesaikan persampahan. Tolong alokasikan sebagian dari anggaran desa itu untuk penanganan masalah sampah. Masalah kopi sudah berlalu dan anggarannya juga cukup besar. Nah, porsi untuk penyelesaian masalah sampah juga harus diadakan dan dengan jumlah anggaran yang besar. Mudah-mudahan nih ke depan desa Pamengpeuk bisa punya TPS 3R, kemudian pengelolaannya berjalan sehingga bisa meningkatkan ekonomi warga masyarakat dengan melibatkan para pekerja dan menghasilkan dari olahan sampah. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.